Antifa. Beberapa waktu terakhir ini, media massa diramaikan dengan tagar Black Lives Matter. BLM dipicu oleh tewasnya George Floyd di tangan polisi kulit putih bernama Derek Chauvin. Nah, yang menarik adalah mengapa tragedi ini menjadi kasus bola panas yang membara dan memicu demonstrasi, kerusuhan, dan penjarahan dahsyat di berbagai kota di Amerika. Eskalasi kerusuhan di banyak kota bahkan membuat Presiden Amerika Donald Trump geram. Ia sampai ingin menggebrak dengan intervensi militer. Keputusan Trump ditolak oleh Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper, dan ini membuat Mark Esper langsung dipecat. Gestur Trump jelas terlihat menunjukkan situasi Amerika saat ini begitu genting dan gawat. Nah, dalam kisruh ini ada hal yang begitu menarik. Organisasi bernama Antifa dituding Trump sebagai biang keladi dan provokator kerusuhan. Lantas, apa betul Antifa yang dituding Trump itu sebagai organisasi teroris merupakan penunggang kerusuhan yang memporak-porandakan banyak kota besar di Amerika Serikat saat ini? Mari kita bedah. Antifa sebenarnya bukanlah organisasi. Antifa sebenarnya adalah akronim dari anti-fasis, yakni istilah yang memayungi kelompok ataupun individu-individu bersayap kiri, anarkis, dan anti-rasial. Melihat sejarahnya, gerakan Antifa sudah muncul di Eropa pada tahun 1930. Mereka menentang diktator seperti Mussolini dan Hitler. Mengalami berbagai tekanan yang keras, gerakan Antifa di Jerman dibubarkan secara paksa pada tahun 1933. Antifa kemudian muncul di Eropa pada tahun 1980 dan 1990. Di Amerika sendiri, Antifa disebut muncul di akhir tahun 1980-an, ketika adanya gerakan yang disebut sebagai Anti-Racist Action atau ARA di Minneapolis. Seperti halnya gerakan Antifa di berbagai tempat, ARA juga telah menemui kuburannya. Kini, gerakan Antifa tertua di Amerika diketahui adalah Rose City Antifa di Portland yang dibentuk pada tahun 2007. Nah, di sini narasinya menjadi menarik. Pertanyaannya adalah, mengapa tempat tewasnya George Floyd, yakni Minneapolis, sama dengan tempat lahirnya Antifa, yakni ARA? Kebetulankah? Atau desain? Entah. Beda dengan organisasi pada umumnya, Antifa pada dasarnya tidak memiliki pemimpin yang tunggal ataupun tidak memiliki struktur yang formal. Antifa juga dikenal sebagai organisasi sporadis dan keberadaannya tersebar di berbagai tempat. Atas konteks tersebut bisa jadi Trump lalu memiliki alasan untuk menyebut tewasnya George Floyd telah memantik pergerakan Antifa di berbagai tempat dan memicu gelombang demonstrasi, kerusuhan, dan penjarahan. Namun, tudingan Trump ini terlihat ganjil. Masalahnya, seperti halnya kelompok sporadis lainnya, Antifa tidak memiliki kekuatan politik dan sumber pendanaan yang besar. Jika memang benar Antifa adalah biang keladi kerusuhan, pertanyaannya, siapa penunggang dan pemberi logistiknya? Menjawab keganjilan ini, banyak pihak lalu mengaitkannya dengan kondisi politik sebelum Trump berkuasa. Disebutkan pada zaman Obama melalui program Obamacare, industri farmasi, kesehatan, dan IT mendapatkan masa emasnya. Setelah terpilih, Trump menyikat Obamacare dengan jargon American First. Program ini telah membuat industri properti, pertahanan, dan sumber daya menjadi begitu berjaya. Hal ini kemudian disebut memicu konflik dengan kalangan industri kesehatan yang sebelumnya berjaya. Kancah konflik di industri kesehatan ini kemudian disebut-sebut sebagai alasan mengapa penanganan corona di Amerika bermasalah. Bahkan saat ini, negara Paman Sam tercatat sebagai negara dengan korban corona tertinggi di dunia. Lalu, munculnya kasus George Floyd tentunya bisa menjadi isu gorengan yang begitu berharga dan tepat, bukan? Patut diduga pula, begitu cepatnya video kematian George Floyd viral, mungkinkah itu dimainkan oleh pihak-pihak tertentu? Mengacu pada sejarawan Mark Bray, Antifa memang sering didengungkan oleh politisi, media, dan aktivis sayap kanan sebagai kambing hitam. Atas dasar tersebut, bukankah begitu pas kemudian Antifa ditunggangi agar nantinya Trump yang merupakan politisi sayap kanan mengkambing hitamkan Antifa?
Itu tentunya dapat menjadi semacam tameng bagi pihak-pihak yang sebenarnya menjadi dalang atas kerusuhan yang tengah terjadi. Pertanyaannya, benarkah kerusuhan Amerika karena isu George Floyd ditunggangi oleh kalangan tertentu? Berikan pendapatmu. Terima kasih kepada teman-teman pintar politik yang sudah menonton video ini. Jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, ataupun share. Pembahasan kali ini juga bisa didengarkan di channel podcast Pintar Politik di Spotify. Bagi teman-teman yang memiliki saran, komentar, ataupun pandangan mengenai kerusuhan Amerika Serikat pada saat ini, bisa mengisi di kolom komentar di bawah ini. Take care.